Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kepada yang saya hormati Bapak Rizal Mumazik Zionis MHI selaku Rektor Institut Agama Islam Al-Falah As-Sunniyah Kencong Jember, dan saya hormati kepada Bapak Rudi Masrukin MPD selaku dosen pengampuh mata kuliah Psikologi Dakwah, dan tak lupa yang saya cintai dan saya banggakan teman-teman BKPI semester 4. Saya di sini Yusi Rosalinda akan menjelaskan tentang dakwah dengan pendekatan psikologi dari teori Profesor Dr. Hajah Zakiyah Darajat. Menurut Profesor Dr. Hajah Zakiyah Darajat, perilaku seseorang yang tampak lahiriah terjadi karena dipengaruhi oleh keyakinan yang dianutnya. Seseorang ketika berjumpa itu saling mengucapkan salam, hormat kepada orang tua, rela berkorban demi kebenaran, dan sebagainya. Itu merupakan gejala keagamaan yang dijelaskan melalui ilmu jiwa agama. Ilmu jiwa agama itu sendiri tidak mempersoalkan benar atau salahnya suatu agama yang dianut. Namun yang paling terpenting adalah pendekatan ini melihat gejala keagamaan yang dapat dijelaskan melalui jiwa, seperti bagaimana keyakinan agama tersebut terlihat dalam perilaku penganutnya. Dalam kajian psikologi agama, itu ada beberapa metode yang dapat digunakan sebagai penelitian. Salah satunya adalah kuesioner dan wawancara. Itu digunakan untuk meneliti proses jiwa beragama pada orang yang masih hidup. Misalnya, dapat digunakan untuk mengetahui prosentase apa yang diyakini orang pada umumnya, yaitu tentang sikap beragama, ketekunan beragama, dan lain sebagainya. Yang pertama adalah pengumpulan pendapat masyarakat, yaitu caranya melalui pengumpulan pendapat masyarakat secara bergotong royong atau secara ramai. Yang kedua adalah skala penilaian. Digunakan untuk memperoleh data tentang faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan khas dalam diri seseorang. Yang ketiga adalah tes. Biasanya tes ini digunakan untuk mempelajari tingkah laku keagamaan seseorang dalam kondisi tertentu. Dan yang keempat adalah eksperimen. Digunakan untuk mempelajari sikap dan tingkah laku keagamaan seseorang melalui perlakuan yang khusus yang sengaja dibuat. Dan yang kelima adalah observasi, bisa melalui pendekatan sosiologi dan antropologi. Dan yang keenam adalah pendekatan terhadap perkembangan. Pendekatan ini biasanya digunakan untuk meneliti asal-usul manusia dalam hubungannya dengan agama yang dianut. Dan yang ketujuh adalah metode klinis dan proyektivitas, yaitu untuk memanfaatkan cara kerja klinis. Yang kedelapan adalah studi kasus.
Dan yang terakhir adalah survei. Biasanya digunakan untuk penelitian sosial yang bertujuan untuk menggolongkan manusia dalam hubungannya dengan pembentukan organisasi dalam masyarakat. Jika mengacu kepada pemikiran Profesor Dr. Haja Zakia Darajat, psikologi Islam itu bersandar kepada akhlak Al-Quran dan hadis Nabi. Begitupun dengan penerapannya. Psikologi sendiri itu dapat membantu seorang dai mengenal mad'unya dengan objektif dari keunikan kepribadiannya dan sosial budayanya. Begitupun seorang dai akan dengan mudah diterima oleh mad'unya. Psikologi Islam bukanlah ilmu netral etik, melainkan syarat akan nilai etik. Dikarenakan tujuan hakiki psikologi Islam adalah merangsang kesadaran diri agar mampu membentuk kualitas diri yang lebih sempurna untuk mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.